Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikpun, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam, dan NIM 25748931003. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 November 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 SMP Kosgoro Penawar Tama dengan materi usaha dan energi. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini bahagia? Bahagia. Sudah sarapan? Sudah. Yakin sudah semua? Sudah. Bagus. Oke, berarti kalian sudah siap untuk memulai pelajaran di pagi hari ini. Oke, ada yang sakit? Tidak. Oke, alhamdulillah, berarti sehat semua, sehat selalu. Sebentar lagi ujian ya? Iya. Oke, sebelum kita memulai hari ini, kita mulai dulu untuk membaca doa. Oke, silakan dititipin ketuanya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, memberi salam pada guru kita. Selamat pagi Bu Guru. Oke, selamat pagi. Semoga semangatnya juga membara. Dari tadi semangatnya sangat bagus sekali. Oke, sebelum kita mulai di pelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Oke, untuk absensi kalau ibu panggil sebutkan satu nama dua. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Semuanya jangan sama ya. Ya. Oke, yang pertama Ahmad Zikri Azhar. Apel. Ajeng Kamiswari. Nanas. Amelia Lindi Lestari. Anggur. Auliana Dipasa Fitri. Peci. Ayu Nitya Putri Cahyani. Semangka. Dewi Citra Larasati. Apa? Rambutan. Elsa Aulia Almauriza. Alpukat. Emilia Putri. Kiwi. Galuh Puspaningrum. Strawberry. Gita Amelia Lorenza. Manggis. Gladys Novita Sekar Prananta. Buatin. Oke, Husnul Lailatul Fatila. Delima. Natalia Putri. Melengkeng. Nevi Askia Khairunisa. Jeruk. Rahmania Agustin. Melon. Revi Saputra. Ikaya. Tasya Aulia Casindi. Raspberry. Safa Marwan Priyono.
duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu kemarin sudah sedikit menjelaskan mengenai usaha. Ada yang ingat apa itu usaha? Oke, apa itu usaha? Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Oke, usaha adalah sebuah energi yang disalurkan ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Oke, jadi kalau sebuah benda diam tidak diberi usaha, tidak punya usaha, dia tidak akan bergerak. Masih ingat ya? Oke, masih. Oke. Selanjutnya kita akan sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama, kalian dapat mengetahui, kalian dapat menjelaskan apa itu usaha, apa itu energi. Oke? Yang kedua, kalian bisa menerapkan atau kalian bisa memahami tentang rumus usaha dan energi. Oke, yang ketiga, kalian tahu apa usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari sini ada yang mau bertanya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut dulu ya. Oke, sebelum lanjut kita ice breaking terlebih dahulu. Mau? Oke, ayo semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Masih ingat ya? Semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, so, aha aha ha, aha aha ha, aha aha semangat. Oke, mau satu kali lagi? Mau. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, so, aha aha ha, aha aha ha, aha aha semangat. Oke, silakan duduk. Oke, kalau sudah semangat, kita mulai pelajaran di pagi hari ini dengan semangat juga tentunya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi di pagi hari ini, Ibu kasih sebuah video gambaran mengenai pelajaran hari ini. Oke, silakan dilihat, dipahami, dipelajari. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Apa itu energi? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Bapak di bawah sudah mendorong mobil sekuat tenaga, namun mobil tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, bapak tersebut sudah melakukan usaha atau kerja. Tetapi akankah bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika? Mari kita pelajari bersama. Kedua orang di bawah tidak melakukan usaha karena benda tidak berpindah atau S sama dengan 0. Jadi benda dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut melakukan gaya. Gaya dan usaha. Hubungan gaya dan usaha.
Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda, dapat memindahkan objek yang seimbang atau menghentikan benda yang bergerak. Gaya juga bisa mengubah kecepatan dan arah dari benda yang bergerak. Jika gaya cukup diterapkan, gaya juga bisa mengubah bentuk atau ukuran suatu benda. Ketika gaya diterapkan pada sebuah benda mengakibatkan pergerakan pada benda, maka usaha telah dilakukan. Berikut arah perpindahannya. Usaha dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Benda dikenai gaya F, maka benda tersebut mengalami perpindahan S, sehingga usaha W secara matematis dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dalam satuan Newton meter atau joule, F adalah gaya atau Newton, S adalah perpindahan benda dalam satuan meter. Contoh usaha berdasarkan arah gaya. Usaha yang dilakukan Mirza merupakan usaha positif karena arah gaya searah dengan arah perpindahan. Arah gaya ke kiri, arah mobil mainan ke kiri. Pada gambar di atas, dua kelompok anak yang sedang bermain tarik tambang. Maka, usaha yang terjadi memenuhi persamaan W sama dengan sigma F dikali S, W sama dengan F1 plus minus F2 dikali S. Usaha oleh gaya yang membentuk sudut dengan arah perpindahan. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Gaya membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya yaitu horizontal. Maka besar usaha orang tersebut memenuhi persamaan W sama dengan F cos alfa dikali S. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha. Makanan yang kita makan memberikan energi untuk beraktivitas. Selanjutnya adalah tentang energi potensial dan energi kinetik. Buku ketotalan energi. Energi tidak dapat tercipta. Energi tidak dapat musnah. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Perubahan energi, energi matahari, energi listrik, energi mekanik.
Energi potensial, energi karena posisi. Energi kinetik, dikarenakan gerak. Satuan energi adalah joule. Ketika kita pegang ban di satu sisi, ban memiliki sejumlah energi potensial. Ketika dilepaskan, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Ketika ban bergerak bolak-balik, energi kinetik berubah menjadi energi potensial dan sebaliknya. Persamaan energi potensial dirumuskan EP sama dengan mgh, di mana M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian benda. Pada puncak pohon merupakan energi potensial di mana EP sama dengan mgh. M sama dengan 30 kg, G sama dengan 9,8 meter per sekam kuadrat, H sama dengan 20 meter, sehingga EP sama dengan mgh sama dengan 30 dikali 9,8 dikali 20 sama dengan 5.880 joule. Pada puncak pohon, energi kinetik sama dengan 0. Ketika kita jatuh, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Untuk menghitung energi kinetik, EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana F sama dengan massa atau dalam satuan kilogram, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Usaha dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, massa benda, dan posisi benda. Jika gaya yang diberikan tidak menyebabkan benda berpindah tempat, berarti usaha bernilai 0 atau W sama dengan 0. Berdasarkan arah gaya yang diberikan terhadap benda, usaha dibedakan menjadi 1. Usaha oleh gaya searah dengan arah perpindahan. 2. Usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap arah perpindahan. Pada materi ini kita mempelajari 3 energi. Yang pertama adalah energi potensial, energi dikarenakan posisi. Rumusannya adalah EP sama dengan mgh. Yang kedua adalah energi kinetik, energi yang dikarenakan gerak, di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat. Yang ketiga adalah energi mekanik, yaitu total dari energi potensial dan energi kinetik. Rumusannya adalah EM sama dengan EP plus EK. Sudah paham tentang videonya tadi? Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke pemaparan materi ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai usaha dan energi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang pertama menjelaskan pengertian usaha dan energi, kalian mampu menyebutkan rumus usaha dan energi. Dan yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh usaha dan energi dalam kehidupan
sehingga benda tersebut bergerak. Jadi jikalau benda tidak ada usaha atau tidak ada energinya, benda tersebut tidak akan bergerak. Oke, contohnya di situ, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Karena kuda memiliki energi. Oke, selanjutnya berhubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya atau F, hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Oke, untuk rumusnya W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan S adalah perpindahan dalam satuan meter. Kemudian hubungan antara gaya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Kira-kira sama nggak? Tidak. Kalian kalau naik motor sama temannya itu biasanya kecepatannya sama nggak? Kadang kecepatannya sama, tapi nyampainya juga tetap beda. Oke. Perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Oke, dua mobil beratnya sama naik bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar karena mobil A lebih singkat daripada mobil B. Oke, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dalam satuan watt, kemudian W adalah usaha yang dilakukan dalam satuan joule, dan T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Lanjut ke energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Saat ikut mendorong gerobak berisi muatan, jarak tempuh tertentu kamu akan merasa keletihan. Tahukah kamu mengapa keletihan itu muncul? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat kembali mendorong gerobak tersebut? Kira-kira apa? Kalian mengisi energi dulu baru mendorong gerobak lagi. Kemudian adakah upaya yang dapat kamu lakukan agar gerobak yang berisi muatan tersebut dapat sampai lebih cepat dan kamu tidak mengalami keletihan kembali? Kira-kira ada trik yang digunakan atau tidak untuk mendorong gerobaknya? Ada. Oke, itu kita bahas di energi. Energi ada tiga. Yang pertama energi kinetik, energi mekanik, dan energi potensial. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin besar massa dan kecepatan benda, semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki. Jika benda dalam keadaan diam, maka energi kinetiknya adalah 0. Karena benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan, maka energi kinetik akan sebanding dengan kecepatan yang terjadi. Yang perlu diingat adalah semakin cepat benda bergerak, energinya akan naik sebanding dengan kuadrat kecepatannya. Contohnya, kalau kalian lari, kira-kira makannya makin banyak atau tidak? Makin
banyak. Kalau kalian lari, keringatnya yang keluar makin banyak, energinya yang keluar juga makin banyak. Kemudian untuk rumus energi kinetik yaitu energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik benda dalam satuan joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan gerak benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Contohnya, buah-buah yang jatuh dari pohonnya memiliki energi yang disebut energi potensial. Energi potensial adalah energi benda akibat dari posisinya maupun bentuk dan susunannya. Karena itu, energi potensial akan bernilai besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Di mana rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial benda dalam satuan joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, G adalah gravitasi bumi, yaitu angkanya tetap 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Selanjutnya yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak dan posisinya. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda, sehingga tergantung pada posisi dan gerak benda tersebut. Dengan kata lain, energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik dalam suatu sistem. Oke, contohnya, setiap benda yang bergerak di permukaan bumi pada umumnya adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Gabungan kedua energi tersebut menghasilkan total energi yang disebut sebagai energi mekanik. Mobil yang sedang bergerak di jalan raya memiliki energi mekanik. Jika mobil berjalan di jalan yang datar, maka energi potensialnya nol karena tidak ada ketinggian. Namun, jika mobil berjalan di jalan menanjak atau lintasan pada ketinggian tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi potensial. Oke, energi potensial, energi mekanik, yaitu rumusnya energi potensial ditambah energi mekanik dalam satuan joule. Oke. Setelah ibu menyampaikan materi, kira-kira materi dan video tadi sama tidak? Sama. Oke. Jadi tadi itu ada orang yang mendorong mobil, mobilnya didorong dua orang. Mobilnya bergerak nggak tadi? Tidak. Berarti orangnya melakukan usaha atau tidak? Tidak. Berarti kalau ada benda kemudian diberi energi, terus bendanya itu tidak ada pergerakan, berarti usahanya sama dengan nol. Oke. Kemudian setelah mobil tadi ada apa lagi kegiatannya? Mendorong gerobak. Oke, mendorong gerobak. Gerobak yang pertama tadi pakai berapa roda? Kalau gerobaknya kan tadi pecah tuh, dia pakai berapa roda? Dua. Dia pecah kemudian dipindah ke gerobak satunya. Itu bisa berjalan. Kira-kira tadi waktu mengangkat lampu ya, lampu tadi itu ada energi apa yang dipakai sama si ilustrasi tadi? Energi potensial karena ada ketinggian dari lampu tadi. Ya. Oke. Kemudian tadi ada sebuah mobil yang berhenti tapi kena batu. Oke. Ingat? Ingat. Oke. Dari situ tadi berarti dia pada diam, terus ada energi, dia jadi berubah jadi apa?
Oke, padahal bendanya diam, tapi ada energi dari atas tiba-tiba batunya jatuh, terus penyok. Oke. Kemudian ada apa lagi tadi videonya? Anak kecil naik sepeda. Kalau naik sepeda tadi berarti dia melakukan usaha atau tidak? Melakukan usaha. Oke, usahanya apa dia? Mengayuh sepeda. Mengayuh sepeda. Terus kalau mengayuh sepeda naik sepeda tadi ada energi potensialnya nggak ya? Ada. Kalau dia naik di perbukitan, kalau dia di jalan biasa tidak ada energi potensial. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi video dan materi yang disampaikan nyambung ya? Oke, terus tadi yang terakhir ada waktu di sepedanya berhenti, kemudian dia melihat ayunannya dari bekas ban mobil. Ya, ada yang dipegang karena tinggi dia ada energi potensialnya. Kalau didorong, kalau dibiarin jadi energi kinetik. Jadi energi potensial kalau goyang jadi energi kinetik, balik ke potensial lagi. Paham ya? Sudah kan? Sudah. Oke, terus nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu bagi kelompok ya. Oke, Ibu bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat. Oke, ini ada berapa kelompok? 5. Oke, Ibu rutin ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Nanti disiapin ketua kelompoknya masing-masing ya. Oke, ini Ibu kasih LKPD yang berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya juga diisi. Nanti kalau sudah selesai silahkan presentasi. Presentasinya Ibu acak ya. Ibu buat undian ya. Baik, silahkan diisi dulu. Ya, diisi. Diisi nama kelompoknya ya.
dong. Yuk kita catat. Ini diisi bareng-bareng satu kelompoknya. Oke. Nanti ketua kelompoknya siapa? Halo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak, ini tinggal diurutin aja ya. Nanti dijelasin di papan pakai spidol kok. Nama kelompoknya udah diisi? Sudah, nanti ditentukan kalau sudah kita tentukan ya. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, silakan didiskusikan ya. Oke, nanti ketua kelompoknya siapa? Siapa?
Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, kelompok-kelompoknya menentukan buat yang diturunan. Dibukanya bareng-bareng ya nanti ya. Silakan duduk dulu. Sudah duduk semua? Oke, silakan buka. Satu mana satu? Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya. Perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang energi kinetik. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya bernama Galuh Puspaningrum dan saya Denis Novita Prananta. Dan di sini akan dijelaskan oleh Denis tentang apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya semakin besar. Massa dan kecepatan benda semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki.
bentuknya akibat gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Dan di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang rumus usaha beserta satuannya.
ini. Bila EP sama dengan energi manusia, EK energi energi. Jadi energi sama dengan energi mekanik sama dengan Joule. EP sama dengan energi potensial satuan Joule. Jadi EK sama dengan energi kinetik satuan Joule. Jadi adakah teman-teman yang bertanya? Saya. Apa contohnya hubungan antara usaha dan energi? Hubungan antara usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam aktivitas seperti bersepeda, bermain
dari materi hari ini, Ibu harap kalian paham, Ibu harap kalian bisa bermanfaat bagi kehidupan. Materi sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Oke. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat di pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tadi tugasnya dikumpulkan. Ibu Anili,